Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong semakin dekat dengan putaran final Piala Asia U23. Hanya tinggal menunggu hasil pertandingan melawan Timnas Turkmenistan, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U23. Pada laga yang lalu, Timnas Indonesia tampil sangat memukau dan dapat keluar sebagai pemenang atas Timnas Cina Taipei dengan skor akhir 9-0. Tentu saja itu merupakan skor tertinggi yang bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia sejauh ini setelah pesta gol yang juga dirasakan oleh Coach Sintayong saat berjumpa Timnas Nepal. Akan tetapi untuk laga yang akan digelar hari ini, nampaknya Timnas Indonesia harus jauh lebih serius dibandingkan pertandingan yang lalu. Sebab kedua tim saat ini mengincar posisi puncak klasemen untuk bisa mempermulus jalan mereka menuju pagelaran Piala Asia U23 yang akan datang. Coach Sintayong sudah pasti akan menurunkan formasi dengan skuad penuh agar bisa menampung serangan lawan dan juga membalikan serangan dari Timnas Turkmenistan. Berikut ini merupakan perkiraan formasi yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sebelum melanjutkan video ini, untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai Brimo. Karena sepak bola olahraganya, Brimo mobile bankingnya. Brimo, berikan semangatmu. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan formasi awal 4-3-3 di laga ini. Dan akan menyesuaikan dengan perubahan formasi sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam lapangan. Dan sudah tentu Coach Sintayong akan memberikan kembali menit bermain kepada Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Mengingat lawan yang terbilang cukup kuat, Coach Sintayong mau tidak mau harus kembali menurunkan Hernando Ari untuk bisa menjadi benteng terakhir skuad Garuda Muda. Hernando Ari merupakan satu-satunya kiper di Timnas Indonesia U23 yang memiliki jam terbang cukup tinggi di level klub maupun nasional. Dirinya juga menjadi kiper kepercayaan saat Indonesia melawan Timnas Argentina dan juga final Piala AFF yang lalu. Ditambah staminanya yang masih fit saat melawan Timnas Cina Taipei membuat dirinya tidak memiliki masalah apapun untuk bisa dimainkan kembali sebagai pemain utama pada laga nanti malam. Sedangkan pada posisi bek tengah, Coach Sintayong akan kembali mempercayakannya pada duet maut Timnas muda, yaitu Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot. Keduanya merupakan sosok pemain bertahan yang sangat solid dan mampu menyapu bola dari kaki musuh dengan sangat bersih. Kemampuan yang mereka berdua miliki juga menjadi salah satu aset paling berharga di Timnas level senior. Sehingga sudah pasti keberadaannya di Timnas golongan umur akan menambah daya dobrak yang luar biasa bagi pertahanan Timnas Indonesia. Pada laga kemarin Elkan Bagot juga sempat memberikan gol lewat tandukannya di dalam kotak penalti yang membuahkan gol bagi Timnas Indonesia. Sehingga sudah tidak ada keraguan lagi bagi Coach Sintayong untuk tidak memasang mereka berdua sebagai pilihan utama pada laga nanti malam melawan Timnas Turkmenistan. Pratama Arhan tampil cukup baik dan sangat dominan di lini depan Timnas Indonesia pada laga melawan Cina Taipei. Nampaknya Pratama Arhan akan kembali digunakan oleh Coach Sintayong pada laga kedua kualifikasi Piala Asia nanti malam. Meskipun sangat jarang mendapatkan menit bermain di level klub, Pratama Arhan masih menunjukkan dirinya sebagai pemain yang sangat layak untuk bisa tampil sebagai pilihan utama pelatih. Pergerakan tanpa bola serta penguasaan bola yang sangat baik terus meningkat dari sang pemain yang saat ini membela klub Tokyo Verdy di Jepang tersebut. Apalagi Pratama Arhan yang memiliki stamina tinggi sangat cocok untuk bisa bertarung melawan Timnas Turkmenistan yang memanfaatkan intensitas tinggi di dalam pertandingan. Ilham Rio Fahmi, pemain asal Persija Jakarta yang pada musim lalu dinobatkan sebagai pemain muda terbaik, masih menunjukkan kebolehannya di dalam lapangan. Pada laga pertama di kualifikasi Piala Asia ini, Rio Fahmi dapat memberikan keunggulan bagi Timnas Indonesia lewat skema permainan cantik yang punggawa Garuda tunjukkan. Posisinya yang berperan sebagai sayap pertahanan memberikan dirinya kebebasan untuk bisa melakukan pergerakan yang sangat luas. Sehingga perannya yang sangat fleksibel tersebut mampu mencairkan strategi yang diinginkan oleh tim pelatih. Dan pada laga yang akan digelar malam ini, nampaknya Coach Sintayong akan kembali memberikan dirinya menit bermain untuk bisa lebih berbicara banyak sebagai sosok pemain sayap bertahan Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Ivar Jenner, pemain muda yang baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya di kasta kedua Liga Belanda, nampaknya memang memiliki potensi yang sangat besar di masa yang akan datang. Pada laga pertama melawan Timnas Cina Taipei kemarin, Ivar Jenner dapat tampil sangat solid dan menjadi penghubungan antar lini yang sangat berkualitas.
Pergerakannya yang sangat efektif dan juga umpan-umpan yang sangat berkualitas mampu memberikan angin segar pada permainan timnas Indonesia. Ivar Jenner bukan hanya berperan sebagai sosok gelandang penghubungan di lini tengah, melainkan juga sebagai gelandang yang membangun serangan paling pertama di timnas Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dari 3 gol timnas Indonesia yang berasal dari kaki sang pemain muda ini. Tentu saja Coach Sintayong akan kembali mempercayakan dirinya untuk bisa tampil pada laga kedua melawan timnas Turkmenistan nanti malam. Arhan Fikri masuk sebagai pemain paling muda di ajang kualifikasi tidak membuat nama sang pemain lantas terkubur di antara pemain yang lebih senior. Dan Arhan Fikri mampu menunjukkan bahwa dirinya layak untuk bisa menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong. Arhan Fikri yang juga tampil sebagai pilihan utama pada ajang AFF kemarin mampu kembali mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Ini tentu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pemain yang kini membela pasukan Singoedan tersebut. Arhan Fikri tampil sebagai gelandang tengah yang bisa berperan sebagai gelandang serang bagi timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai pemain kedua yang akan menahan serangan lawan akan sangat diperlukan pada laga yang akan digelar nanti malam. Marcelino Ferdinand tampil sebagai pemain muda berbakat. Marcelino Ferdinand kembali menambahkan namanya di dalam jajaran pemain terbaik dalam pertandingan. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Kasta kedua Belgia semakin memperlihatkan kedewasaannya di dalam pertandingan. 2 gol yang dia ciptakan sudah menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok gelandang serang yang sangat krusial dimiliki oleh timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mengatur jalannya serangan serta pergerakan tanpa bolanya yang sangat luar biasa tidak akan memberikan keraguan pada pelatih untuk memasangnya sebagai pilihan utama. Marcelino Ferdinand juga merupakan sosok pemain yang paling mengerti instruksi dari tim pelatih. Sehingga jika Marcelino masuk ke dalam pertandingan, maka kemungkinan besar taktik yang diinginkan oleh Coach Sintayong akan berjalan dengan sempurna. Rafael Struijk meskipun gagal menuntaskan gol kedua lewat titik penalti, nama Rafael Struijk akan kembali masuk sebagai pilihan utama timnas Indonesia U23. Lawan yang sangat kuat dengan postur besar tinggi sangatlah membutuhkan para pemain keturunan yang sudah terbiasa tampil dengan level yang setara. Rafael Struijk dapat tampil sebagai penyerang sayap yang akan membawa bola ke kotak penalti, ataupun bisa menjadi sosok striker pemantul bola yang akan dimanfaatkan oleh gelandang serang seperti Marcelino untuk melanjutkan serangan. Perannya yang sangat beragam di lini serang timnas Indonesia dengan eksekusi yang sangat baik akan memberikan nilai tambah dari pemain berusia 20 tahun tersebut. Rafael Struijk juga merupakan investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia senior di masa yang akan datang. Witan Sulaiman usai tampil cukup apik dalam pagelaran BRI Liga 1, nama Witan kembali menjadi pilihan utama bagi pelatih asal Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung melawan timnas China Taipei, Witan Sulaiman juga dapat memberikan 1 gol bagi timnas Indonesia. Gol tersebut tercipta lewat skema cantik dan juga umpan terukur dari sosok Ivar Jenner, dan dapat diselesaikan dengan sangat baik oleh Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan pemain sayap yang sangat baik di dalam pertandingan. Kemampuan menggiring bola dan juga kerja sama 1-2 menjadi modal dari sang pemain selama 90 menit jalannya pertandingan. Akan tetapi dirinya masih sering sekali memegang bola terlalu lama sehingga penyerangan yang sedang dilakukan oleh timnas Indonesia seringkali berhenti saat dirinya memegang bola. Ramadan Sananta, pemain Persis Solo berposisi sebagai striker murni, sudah tentu akan menjadi ujung tombak dari permainan timnas Indonesia. Sananta juga merupakan pemain yang memberikan gol bagi timnas Indonesia pada laga pertama melawan China Taipei. Apalagi dirinya juga merupakan pemain yang selalu dimainkan oleh Coach Sintayong pada ajang AFF kemarin. Hal tersebut dikarenakan akurasi tendangan yang dia miliki meningkat sangat pesat dan menjadi salah satu striker tajam yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sehingga sudah tentu dirinya akan kembali tampil sebagai pilihan utama Coach Sintayong pada laga kedua melawan timnas Turkmenistan nanti malam. Dan diharapkan dapat kembali mencetakkan gol untuk bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk dibawa ke pagelaran Piala Asia Senior pada awal Januari mendatang. Itulah tadi merupakan perkiraan formasi yang akan digunakan oleh timnas Indonesia pada laga melawan timnas Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.